Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Gubernur Jawa Timur meresmikan pengoperasian dermaga Movable Bridge MB4 di Pelabuhan PT Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal yang sandar di dermaga ini merupakan kapal khusus yang melayani perjalanan dari Pulau Jawa menuju Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, beroperasinya dermaga Movable Bridge MB4 di Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Banyuwangi menjadi berkah ekonomi bagi daerah yang dilalui. Di antaranya Banyuwangi, Pulau Bali, Pulau Lombok, hingga masyarakat Indonesia Timur, termasuk ekonomi Indonesia pada umumnya. Bali mendapat dampak positif karena mampu mengurai kepadatan kendaraan serta mengurangi polusi udara. Selain itu, dermaga pelayaran long distance ferry ini juga menjadi sarana konektivitas antar daerah dalam mengembangkan ekonomi. Khofifah menyebut sektor perdagangan Jawa Timur cukup kuat dan besar untuk mobilitas antar provinsi dan pulau. Tercatat pada Juli perdagangan Jawa Timur mencapai 106 triliun. Aksesibilitas di antara satu daerah dengan daerah lain ini menjadi sangat penting untuk bisa memudahkan seluruh sirkulasi dari mobilitas barang dan jasa serta masyarakat. Mobilitas barang dan jasa serta masyarakat ini membutuhkan percepatan baik angkutan darat, laut maupun udara. Kami berterima kasih ASDP bahwa dermaga Movable Bridge 4 ini diberi izin oleh Kementerian Perhubungan untuk melakukan long distance ferry dari Ketapang ke Lembar. Ini proses yang kita harapkan akan memberikan kemudahan, kemurahan, efisiensi, dan efektivitas bagi mereka yang melakukan proses mobilitas barang dan jasa serta masyarakat dari Ketapang, Banyuwangi ke Lembar, Lombok Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menyebutkan pembangunan dermaga ini merupakan pembiayaan dari APBD Jawa Timur tahun 2017. Namun selesai pengerjaan dan dapat dioperasikan secara resmi pada tahun ini. Long Distance Ferry atau LDF ini sangat efektif dan efisien dalam meningkatkan perekonomian karena mampu memangkas waktu dan biaya perjalanan armada menuju daerah tujuan. Memang dibangun dari APBD Pemprov Jatim untuk meningkatkan konektivitas aksesibilitas dari Jawa Timur untuk program long distance ferry layanan jarak jauh dari Ketapang menuju Lembar. Karena LDF ini adalah sangat efektif dan efisien dalam mengungkit perekonomian. Karena truk bisa langsung masuk kapal tanpa bongkar muatannya, langsung keluar kapalnya menuju daerah tujuan. Dan ini sangat signifikan dalam mengungkit roda perekonomian suatu kawasan. Ini dari mohon izin itu ini akan kita kembangkan dermaga long distance ferry ini karena Jawa Timur juga memiliki 126 pulau yang harus kita tingkatkan konektivitasnya sesuai dengan nawabakti Satya Gubernur Jawa Timur, yaitu bakti keempat, Jatim Akses. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Hajani Hayatul Wafiro
bersama dengan BPOM Surabaya mengadakan sosialisasi terkait pentingnya mengenali bahan berbahaya pada pangan kepada 400 lebih masyarakat yang ada di Banyuwangi pada Selasa siang. Dalam acara yang juga menggandeng Asosiasi BPD Banyuwangi tersebut, para peserta diberikan pemahaman terkait bahayanya penggunaan zat kimia yang sering disalahgunakan sebagai bahan pembuat pangan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Hajani Hayatul Wafiroh bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Surabaya pada Selasa 26 Oktober 2021 mensosialisasikan tentang pentingnya mengenali zat berbahaya yang ada pada pangan serta pengaruhnya pada kesehatan. Dengan menggandeng Asosiasi BPD, acara yang digelar di Geraha Bakti Sport Center, Kecamatan Genteng tersebut menyasar sedikitnya 400 masyarakat yang ada di Banyuwangi. Sosialisasi ini penting dilakukan, mengingat saat ini sering ditemukannya produk pangan yang mengandung zat berbahaya, masih beredar di tengah masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki akan bahaya yang ditimbulkan jika tetap mengkonsumsi produk pangan tersebut hingga kini dirasa masih kurang. Maka dari itu, lewat sosialisasi yang digelar oleh BPOM kali ini lebih menekankan pada 3 hal terkait zat berbahaya yang ada dalam pangan, diantaranya bahaya kimia, bahaya biologis, serta bahaya fisik. Para peserta juga diberikan pemahaman terkait bahayanya penyalahgunaan zat kimia berbahaya yang sering ditemukan dalam produk pangan. Kita sambung begitu ya. Kenapa harus diawasi? Karena untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang Bapak Ibu konsumsi itu aman. Gitu ya. Nah, oleh karena itu bentuklah lembaganya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, tetapi sesungguhnya di dalam pengawasan obat dan makanan itu menjadi tugas 3 pilar. Tadi yang saya ada bilangnya ada 3 pilar atau 3 pihak yang mempunyai tugas di dalam pengawasan. Yang pihak pertama atau pilar pertama adalah pelaku usaha. Yang adalah produsen atau pengusaha. Pabrik kalau membuat harus yang aman, yang menyehatkan, yang tidak boleh yang membahayakan. Nah, pilar yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini adalah masyarakat. Kenapa masyarakat menjadi pilar terakhir? Karena ketika nanti fungsi pelaku usaha ada yang nakal, kemudian pemerintahnya mungkin tidak bisa mencakup semuanya tidak tentu bisa diawasi karena jumlah makanannya, maka di situ masyarakat berperan untuk memfilter obat dan makanan yang akan dikonsumsi itu. Kita sendiri yang memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Hajani Hayatul Wafiroh menuturkan, masyarakat harus paham benar mana bahan yang berbahaya untuk pangan dan mana yang aman untuk kesehatan. Perempuan yang akrab disapa Ndukni tersebut juga menyampaikan, di masa pandemi saat ini banyak produk jamu maupun produk berkhasiat lainnya yang sudah beredar di masyarakat, akan tetapi belum diketahui secara pasti apakah aman untuk dikonsumsi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Setelah tertunda hampir 3 bulan lamanya, lantaran adanya pemberlakuan PPKM, tahap pemilihan kepala desa secara serentak di Banyuwangi kini mulai digelar kembali. Hampir sama pada pemilu pada umumnya, pesta demokrasi skala desa tersebut juga diramaikan dengan kontestan dari luar desa yang ingin berebut kursi pucuk pimpinan masyarakat desa.
Pemirsa, setelah tertunda hampir 3 bulan lantaran diberlakukannya PPKM, tahapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Banyuwangi kini digelar kembali. Hal itu merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 270/5/4/4/5/SJ tertanggal 8 Oktober 2021. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa bupati atau wali kota bisa melanjutkan kembali tahapan persiapan pilkades serentak setelah tanggal 9 Oktober. Pada tanggal 17 November nanti, tahap pelaksanaan pencoblosan secara serentak akan dilaksanakan di 8 desa di 7 kecamatan yang ada di Banyuwangi. Desa Tegal Arum misalnya, pesta demokrasi di desa tersebut kembali melanjutkan tahapan penetapan nomor urut masing-masing calon yang digelar pada Senin 25 Oktober 2021. Di mana pada pemilihan kali ini ada 3 calon kontestan dengan latar belakang yang berbeda berebut kursi Tegal Arum 1. Bahkan ada 2 calon yang berasal dari luar desa maju sebagai penantang incumbent yang kembali maju sebagai calon kepala desa Tegal Arum. Kalau syaratnya secara keseluruhan sama, cuman ada tambahan untuk yang dari desa lain itu bersedia tinggal di desa Tegal Arum ketika menjadi pemenang. Untuk kedua calon ini apakah diperbolehkan untuk memilih di sini, Bu? Memilih tidak, kalau hak pilih tetap tidak punya. Tidak punya. Berhak dipilih tetapi tidak punya hak pilih yang dari. Berarti untuk jumlah DPT sendiri sampai saat ini sudah ditentukan apa belum? Sudah yang kita tetapkan di awal itu memang ada tahapan penetapan DPT sejumlah 5.835. Luki juga menambahkan pihak panitia sendiri nantinya akan menyiapkan 13 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 2 dusun. Selain itu, untuk media sosialisasi ke masyarakat, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memasang alat peraga kampanye atau APK di 15 titik yang sudah ditentukan, serta menggandeng tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di desa Tegal Arum. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.